والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat diberikan kemampuan bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, pembahasan kita adalah terkait dengan pembahasan penyakit hati. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan hati. Itu dulu yang harus kita sama-sama ketahui. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati disebut dengan qalbun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada daging yang kecil. Jadi mudghah itu sekerat daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, seluruh anggota tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh anggota tubuh juga menjadi rusak. Rasul sabdakan, ala wahia al-qalbu. Ingatlah, yang dimaksud itu adalah hati. Kata qalbu ini secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, qalbu syai' ay asrafuhu, sesuatu yang paling inti. Jadi al-qalb secara bahasa awal mulanya maknanya adalah sesuatu yang paling inti atau sesuatu yang paling mulia. Yang kedua, al-qalb itu artinya adalah sesuatu yang berubah-ubah, bolak-balik, berubah-ubah, gonta-ganti. Jadi qalb itu adalah sesuatu yang berubah, berbolak-balik, berganti-ganti. Sebagaimana ada satu athar dari salah seorang sahabat, la yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Hati itu tidak disebut dengan qalb kecuali karena sebab dia seringkali dan mudah sekali berubah-ubah. Perlu kita ketahui juga bahwa kata al-qalb itu ada memiliki dua makna sekaligus. Makna yang pertama adalah makna fisik zahir, yaitu jantung. Itu yang namanya fisik zahir. Jadi kalau kita ini dibedah, dia ada kelihatan, bahkan bisa dikeluarkan. Jantung. Jadi itu fisik ya. Yang kedua, al-qalb berarti adalah latifatun rabbaniyatun, yaitu sesuatu yang gaib,
yang Allah berikan pada kita sehingga kita ada merasakan sesuatu, rasa senang, rasa sedih, dan itu gaib. Memang dampaknya pada fisik jantung. Misalnya orang lagi ketakutan, panik, maka detak jantungnya menjadi tidak beraturan, tidak stabil. Tapi bukan itu, hatinya itu bukan itu. Itu jantung. Di hatinya itu gaib. Kita tidak tahu di mana dia posisinya. Tetapi ketika Rasulullah SAW isyaratkan di dalam hadis itu bahwa jantung, kalau fisik kita kan juga sama. Fisik kita ini rajanya jantung. Kalau seandainya dia bermasalah, yang lain jadi masalah enggak? Masalah. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi bukan hati yang dimaksud, jantung yang fisik ini bukan, tapi sesuatu yang gaib. Yaitu tadi, kalau kita senang, kalau kita bahagia, kalau kita sedih, kalau kita kesel, tentu ini akan mempengaruhi detak jantung, mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Nah, tentu kita sama-sama telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan hati itu bukan yang jantung ini. Kalau yang jantung ini urusannya dokter, spesialis jantung. Tapi yang dimaksud adalah tadi, hati yang tadi merasakan gembira, merasakan lapang, merasakan sempit, merasakan sesak, merasakan takut, merasakan susah, sedih, dan seterusnya. Gaib itu. Maka para ulama tadi menyebutnya dengan latifatun rabbaniyah, sesuatu yang lembut lagi gaib yang datang dari Allah diberikan kepada kita. Yang itu tidak diberikan kepada al-jamadat, benda-benda mati, tidak. Tidak diberikan hal itu. Disinilah tersimpan berbagai macam hal di dalam hati yang dimaksud yang gaib ini. Termasuk juga para ulama katakan di situ jugalah disimpannya ilmu. Otak cuman prosesornya doang. Yang nyimpen sampai dalam dan luas itu hatinya. Makanya ada orang gila, Pak. Orang gila. Dia pernah hafal ayat-ayat Al-Quran. Lagi gilanya aja dia bisa baca ayat. Memang prosesornya tidak bagus ini, tidak stabil. Tapi di memori yang terpendam di dalam hatinya masih ada. Masih ada. Jadi secara prosesor dia kayak nggak sadar, orang nggak sadar. Tapi lisannya spontan membaca ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa memang itu. Nah, hati ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagaimana badan, sebagaimana tubuh, sebagaimana jantung juga. Kondisinya lagi prima, bagus. Kondisinya lagi sakit. Bahkan kondisinya bisa jadi mati. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim katakan, hati itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim. Jadi hati yang selamat, sehat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau udah terlampau banyak penyakitnya, tidak bisa tertanggulangi, mati dia. Sebagaimana jantung juga bisa berhenti berdetak, atau jantung kemudian juga mengalami permasalahan ketika ada penyakit dan seterusnya, begitu juga hati yang gaib itu. Nah, termasuk di antara ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap kita adalah ilmu tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Oleh karena itu, Az-Zubad, sahib Matn Az-Zubad memberikan penjelasan. Ada satu risalah kecil, yaitu ditulis oleh salah seorang ulama dikenal dengan Matan Az-Zubad atau Saffatuz Zubad, berkata, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani.
Yang wajib pertama kali diketahui, dipelajari oleh manusia, mengenal Allah sampai dia tahapan yakin. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi, dan dia juga harus mempelajari ilmu tentang penyakit hati yang bisa merusak dirinya. Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi, seperti penyakit ujub. Ujub itu takjub pada diri sendiri walaupun tidak ada orang yang muji. Itu ujub. Orang nggak ada yang puji, dia puji-puji aja dirinya sendiri. Saya gitu loh. Siapa dulu dong? Ya, dia puji-puji dirinya sendiri. Rezeki anak soleh, emang bapaknya namanya soleh? Kalau yang dia maksud soleh itu soleh, emang beneran dia soleh beneran? Itu namanya ujub. Ujub tuh bangga sama diri sendiri walaupun orang-orang nggak apa? Nggak muji, orang nggak muji. Itu namanya ujub. Wal kibri, dan kibir. Kibir itu sombong. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran dan memandang rendah orang yang membawa kebenaran itu. Kamu itu apa, orang miskin aja kok sampai nyeramah-nyeramahin saya itu. Itu namanya kesombongan. Wal hasadi, dan penyakit hasad. Dengki. Hasad itu dengki. Hasad itu paling rendahnya adalah nggak seneng ngeliat orang dapat nikmat atau kebahagiaan. Itu hasad yang paling rendah, dengki yang paling. Jadi ngeliat orang ada dapat kebahagiaan, dapat nikmat, dapat rezeki, dia kesel, nggak suka. Itu level paling rendahnya hasad. Nah, ini contoh-contoh saja yang disebutkan di sini. Nah, maka ini tema yang disuguhkan kepada saya ini tema yang panjang ini. Tinggal urusannya terserah, mau dibikin panjang jadi panjang gitu aja. Mau dibikin pendek jadi pendek itu. Ya, kita bikin sedang-sedang aja. Maksud saya nanti kalau memang tidak habis satu episode kan bisa episode selanjutnya, ya kan gitu. Bersambung, nggak bisa dihabiskan semua di sini. Dan tentu perlu kita sama-sama ketahui berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwa yang namanya hati itu rajanya. Hati itu apa? Raja. Lisan kita ini juru bicaranya. Perlu kita ketahui. Jadi sangat berkaitan erat loh antara apa yang di hati dengan apa yang di lisan. Makanya kadang orang itu ingat, dia ngomong spontan-spontan, bisa jadi itulah apa yang ada di dalam hatinya. Dia ada dua kemungkinan. Imma dia terpeleset lidahnya, satu. Yang kedua, memang itu sebenarnya yang ada di dalam apa? Hatinya. Anda tahu teko? Teko itu kalau isinya teh dituang keluar apa? Ya keluar teh dong. Isinya teh dituang di gelas, jadi apa? Ya teh lagi dong. Ya isinya air bening begini dituang, ya bening lagi. Isinya kopi dituang, nggak mungkin jadi sirup. Artinya apa? Lisan ini seperti itu. Apa yang di dalam hati, di dalam benak, ya itu yang keluar. Apalagi yang dia biasakan. Maaf, orang biasa ngomong jelek, ya itu hatinya jelek. Otomatis itu. Apalagi itu dia biasakan dia. Makanya tidak boleh dibiasakan. Makanya kalau pagi hari, hadis riwayat Imam Hakim, anggota tubuh semua nih ngomongnya sama ini, lisan. Idza asbahal 'abdu fa innal a'dha tukaffirul lisan. Pagi hari semua anggota tubuh kita nggak tahu gimana cara mereka bicara kan. Allah Rabbul Alamin hanya beritahukan lewat Rasulullah SAW, sabdakan ke kita, udah kita tahunya begitu. Ngomong semua anggota tubuh ini sama lisan. Ittaqillaha fina. Wahai lisan, jaga dirimu sebagai manfaat untuk kami juga. In istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus benar, kami jadi lurus juga. Wa in i'wajajta i'wajajna, kalau kamu bengkok, kami bengkok juga. Kata anggota tubuh. Kalau kamu benar, kami jadi benar. Kamu melenceng, kami jadi melenceng juga.
Kenapa? Karena ini juru bicara apa yang ada di dalam hati. Nah, maka penyakit hati yang paling pertama, paling puncak, itu adalah syirkul akbar. Kesyirikan besar. Yang itu loh. Sekarang pertanyaannya begini, sederhana. Kenapa kesyirikan itu kan ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk i'tiqad, keyakinan. Sekarang kalau kita ditanya misalnya, kita mulai dari yang paling besar dulu ini. Paling utama dulu. Kita ditanya misalnya, apakah Anda meyakini bahwa ada yang memiliki kekuatan, ada yang memiliki kekuasaan yang sama, yang setara dengan Allah? Kita jawab ada atau tidak ada? Enggak ada kan? Itu lisan kita ngomong begitu. Tetapi, ada tetapinya, hati kita belum tentu ngomong seperti itu. Hati kita belum tentu bicaranya begitu, sama seperti yang kita ucapkan. Mau bukti, kita buktiin. Buktinya ndak usah yang jauh-jauh. Kalau pertanyaan tadi ditanyakan, pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi ditanyakan kepada semua orang Islam, jawabannya niscaya sama atau beda? Niscaya sama jawabannya. Tetapi, ada tetapinya. Makanya kadang lisan ini pas seperti yang di dalam hati, kadang juga nggak pas. Tetapi biasanya kalau yang spontan begitu. Nah, artinya apa yang diucapkan di lisan, apakah terus kadarnya penuh seperti apa yang dirasakan di dalam hati? Belum tentu terkadang. Dia ada orang tadi bilang, apakah Anda meyakini ada yang memiliki kekuatan, kekuasaan setara dengan Allah? Nggak ada. Spontan kan? Itu berarti keyakinannya betul. Tapi apakah lalu kemudian prakteknya jadi benar juga? Ya. Nah, misalnya contoh. Ada orang, dia sembelih hewan, kerbau, sapi, palanya dilarung ke laut. Kepalanya dilarung apa, Pak? Ke laut. Nah, tadi pertanyaan tadi udah dijawab. Adakah yang memiliki kekuasaan setara dengan Allah? Enggak ada. Nah, lalu kemudian ada orang berbuat seperti itu. Tanya, Anda orang Islam? Iya, Islam. Kenapa melakukan hal itu, Pak? Pertanyaannya kan begitu. Kira-kira jawabannya apa? Dia kenapa melakukan hal itu? Kira-kira jawabannya apa? Ada tradisi. Baik, betul. Paling itu. Ada lagi yang punya jawaban lain. Dia berarti ada kemungkinan dia tidak tahu bahwa ada tradisi itu telah menyelisihi jawaban dia. Bisa jadi dia belum apa, Pak? Belum tahu bahwa ketika dia bilang tidak ada yang setara dengan Allah, kekuasaan dan seterusnya, mestinya dia nggak boleh melakukan hal ini. Dia bisa jadi nggak tahu. Kenapa? Karena perbuatan itu seolah-olah. Ini kalau ditanya tradisi adat, tapi ada juga yang jawab ini persembahan buat penunggu laut. Ada juga yang jawab begitu. Loh, penunggu laut ini siapa? Dari jenis mana? Kalangan mana? Jin, manusia, malaikat, ikan? Buat empan ikan. Emang selama ini ikan di laut pada demo minta dikasih empan? Apa pernah ada ikan tiba-tiba diminta kepala, kami udah lama nggak dikasih kepala kerbau? Tak ada juga. Berarti ada di sini ada hal penting. Kita terkadang mengetahui sesuatu secara global, tapi nggak tahu itu secara detail. Ingat, apa yang kita lakukan, kita kerjakan di luar, zahir, badan, mempengaruhi hati nggak? Mempengaruhi hati nggak? Iya, mempengaruhi. Maka di dalam Islam itu, bicara tentang iman yang urusannya keyakinan dalam hati, ini ada perbuatan-perbuatan zahir yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati dan Anda tidak boleh lakukan itu. Walaupun Anda mengatakan, tapi saya nggak ngeyakinin kok kalau dia yang memberi keselamatan, saya yakinnya tetap Allah. Tapi telah tercoreng, telah ternoda itu.
dengan perbuatan itu. Ya, dengan perbuatan itu telah tercoreng, telah ternoda karena telah datang larangan dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah laknati yang menyembelih untuk selain Allah. Bahkan itu termasuk kesyirikan yang besar. Mencoreng itu. Sama seperti orang yang berkata, ini saya masih teringat betul, terngiang-ngiang betul. Memang kalau kita ngucapin selamat kepada perayaan selain kaum muslimin, otomatis kita jadi keluar dari Islam gitu? Memang tidak otomatis, tapi mencoreng. Anda nggak yakinin, tapi ngucapin, itu kan namanya mencoreng itu. Atau kayak contoh tadi, Anda meyakini bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, tapi Anda melakukan perbuatan yang kalau perbuatan itu dideskripsikan dengan kalimat kata-kata verbal, itu seolah-olah Anda meyakini ada yang setara dengan Allah Rabbul Alamin. Kok bisa begitu sih? Iya. Sekarang pertanyaannya, apa Allah perintahkan hal itu? Enggak kan? Gitu loh Pak. Tapi ya saya melakukan ini nggak tahu Pak Ustadz. Saya cuma ngikutin tradisi adat aja. Oh iya, nggak apa-apa, Anda belum tahu lah. Sekarang kalau udah dikasih tahu masih mau diterusin nggak? Nah itu kan pertanyaan selanjutnya. Habis gimana? Nggak enak saya sama orang kampung ya Pak Ustadz. Apalagi yang umpamanya itu mertua saya sendiri itu. Gimana nih ya Pak Ustadz ya? Nah kalau udah gitu Anda pulang ke dalam hati Anda nggak meyakini, tapi Anda tetap jatuh pada kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan. Dan orang yang biasanya sudah tahu itu tidak boleh, pasti dia gelisah. Pasti dia gelisah. Pasti dia nggak nyaman. Karena apa? Karena tadi ada perbuatan-perbuatan yang kalau diverbalkan itu bertentangan dengan pertanyaan atau jawaban kita sendiri. Misal contoh, ada orang berkata, kalau orang sudah, dan ini semua diketahui, Anda boleh tanya, Anda boleh survei. Kalau orang sudah wafat, sudah meninggal itu nggak bisa ngapa-ngapain. Pertanyaan saya, pernyataan ini benar atau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain? Orang udah wafat, udah meninggal tuh dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener kan? Sama ya, berarti sama saya semuanya sama ya? Ada yang beda nggak? Tunjuk tangan. Orang mati, meninggal Pak. Yang meninggal dulu nih. Tuh yang dikubur, tuh di kuburan tuh jenazah, jasad, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul? Iya kan? Orang Jawa bilang kalau udah mati orang obah. Iya nobah, medeni bocah. Iya kan gitu. Itu berarti kan keyakinan kita sama toh, common sense sudah. Semuanya. Kenapa masih ada orang takut malam-malam lewat kuburan? That's the question. Itu pertanyaannya, Pak. Enggak tahu. Kenapa? Loh, saya lagi nggak ngomongin jin setan. Perhatikan dulu pertanyaannya saya. Saya belum bergeser. Ya kan? Ya. Anda masih bersama dengan saya kan? Pertanyaan saya lagi ngomongin orang mati. Lagi ngomongin orang mati, jenazah Pak. Jenazah ditaruh di kubur, tutup kuburannya, selesai kan. Pulang. Malam gak berani lewat. Itu dulu, kalau gangguan setan jin ada nanti penjelasannya lain lagi. Ini dulu. Kita clearkan yang ini dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. Kita semua berkata nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Setuju kan? Setuju. Bahkan kemudian jadi tulang belulang dan seterusnya. Setuju tuh? Setuju sudah. Kenapa takut lewat? Ya enggak. Ada orang yang takut. Kalau yang di sini mau nggak tahu saya wallahu a'lam. Pertanyaan ini kan sudah, kenapa dia mesti takut lewat situ? Itu satu. Nah, beda nanti kalau bicaranya jin, syaitan, itu lain cerita. Bukan yang dikubur itu kan, bukan yang itu. Beda ceritanya nanti jin, syaitan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu memang makhluk gaib itu. Kita nggak bisa prediksikan dia. Jadi dia lihat kita nggak bisa lihat dia. Itu aja masalahnya ini.
Dia lihat kita. Jadi kita lewat tuh kuburan, kita lewat kuburan sendirian. Dia lihat kita ini. Udah gitu nggak usah dia. Kita lihat ada orang lewat ketakutan linglung, bisa baca nggak? Kita bisa deteksi nggak kalau kita pantauin gitu? Bisa kita deteksi nggak? Ini orang bingung ya gitu. Ini orang linglung ya. Bisa kan Pak ya? Bisa. Lah apalagi dia. Lihat, nah ini mangsa nih. Telinga. Takut nih. Tak kerjain sekalian. Enggak takut, cuman ya. Ya. Bisa begitu. Bisa diterima. Enggak ya, ini satu contoh sederhana saja. Kita udah bisa orang meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang meninggal udah nggak bisa gerak dan seterusnya. Nggak usah lah begitu. Hatta mandiin jenazah aja nggak semua orang. Ya ada yang alasannya saya nggak tega gitu kan. Saya nggak ini dan seterusnya. Ada yang takut dan seterusnya. Udah mati dia padahal nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bakal komplain dia. Komplain tinggalin pergi aja. Dia komplain tinggal pergi aja, suruh mandi sendiri aja. Itu ada dalam hati tempatnya. Jadi rasa takut kita, itu semuanya ada. Mau apapun lah Anda mau bikin apa namanya alibi pembelaan apapun terserah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak takut Pak Ustadz, cuman jijik katanya. Nggak takut Pak Ustadz, cuman begini begitu. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Tapi ingat bahwa itu kan berarti sesuatu yang muncul. Kalau masih ada sebab dan sebabnya itu masih bisa difahami dengan nalar sehat, diterima. Tapi kalau sudah tanpa sebab yang dibenarkan, maka ini berarti adalah ya bahasa seremnya gangguan kejiwaan, gangguan batin. Orang bukan berarti tidak boleh takut, tapi harus diterima, bisa diterima. Orang, kenapa Anda takut sama hewan buas? Orang akan terima semua. Diterkam nanti saya sama singa. Orang terima semua nggak itu? Terima real. Sebabnya kelihatan, zahir, nyata, terukur semuanya. Tapi kalau takut, tadi makan contoh, takut lewat kuburan. Apa coba? Penyebabnya apa Anda coba sebut satu? Ternyata di kuburan itu ada para begal. Saya khawatir lewat situ karena takut dibegal. Itu real diterima. Itu real, itu diterima. Jadi kayak kuburan di perkampungan itu kan kadang jauh dari pemukiman, Pak. Toang ya orang sana bilang itu. Jauh dari pemukiman, dia nggak berani lewat tuh, takut ada begal ngumpet di situ. Itu wajar itu. Itu masih bisa diterima. Nalar kita langsung, oh iya. Tapi ini takut apa yang ditakutin? Takut setan. Setan lu nggak kelihatan lu ditakutin. Kalau kelihatan Anda takut masih wajar itu. Ini nggak kelihatan. Dan setan itu juga nggak mau nongol-nongol aja gitu. Asal-asalan nongol gitu enggak. Salah-salan muncul tuh enggak. Malah kadang nggak nongol, cuman kitanya aja kira udah nongol. Di rasa takut itu terkadang, rasa takut. Pokoknya kita ke dalam kondisi-kondisi terdesak tuh. Takut, kemudian haus yang berlebihan, lapar yang berlebihan. Itu memang halusinasi level tinggi itu. Makanya orang puasa lagi puncak-puncaknya lapar, ngeliat kecoa disangka korma, bisa jadi itu. Wah, ada korma jalan gitu. Itu sudah puncak tinggi. Sama kayak orang haus di padang pasir gitu kan, dia lihat fata morgana, dia kira oase dan seterusnya. Tuh, lihat bagaimana kondisi. Jadi ada hubungan erat juga antara hati kita dengan badan kita, juga ada hubungan yang sangat erat. Yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Makanya termasuk asupan makanan. Ini kan zahir nih, ngomongin zahir. Kenapa disuruh yang halal? Kenapa disuruh yang halal? Padahal kalau berdasarkan penjelasan kita di awal tadi, ya itu kan di badan toh. Anda makan yang haram kan di badan, darah dan seterusnya. Tapi itu tetap mempengaruhi itu sisi-sisi gaib yang ada pada diri kita, tetap terpengaruh dengan sebab itu.
Makanya juga harus dikasih asupan juga, ini hatinya juga harus dikasih asupan. Asupan yang pertama ilmu. Karena penyakit yang pertama tadi syirik, kesyirikan. Syirik besar. Itu harus punya ilmunya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ini, bahaya ini. Karena nanti ini amalan yang lainnya tergantung ini nih. Anda ngerjakan kesyirikan atau enggak? Amalan yang lain ini tergantung ini nih. Anda kerjakan ini, Anda belum bertobat, amalan yang lain bisa nggak ada nilainya, bahkan hilang sirna sama sekali. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya. Ya sama seperti itu. Contoh lagi, misalnya tadi orang udah mati, nggak bisa gerak. Oke, selesai sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya meningkat. Meningkat, levelnya kita tingkatin lagi dikit. Orang sudah mati, denger nggak? Kalau ini udah agak naik levelnya. Kalau yang nggak gerak, nggak bisa bangun, itu udah kita udah sepakat sudah. Dengar tidak? Ini kan masalahnya sudah mulai makin gaib ya Pak. Kalau dia mati kita gali, kagak gerak, kagak ini. Bersuara nggak dia? Bersuara nggak dia? Nggak. Oke, udah sepakat kita itu ya. Nggak ada perselisihan. Selanjutnya, dengar atau tidak? Mulai naik levelnya. Dengar. Tergantung sudut pandangnya. Apalagi. Menarik ini. Sudah mulai terjadi perselisihan di antara para ulama ini. Nggak dengar itu. Sekarang pertanyaannya kan sederhana. Ini berarti kan ada satu persepsi, ada satu pandangan di antara kita yang berbeda. Pasti dong punya latar belakang kenapa bisa jadi berbeda seperti ini dong. Nggak mungkin nggak ada latar belakangnya pasti. Pasti kita akan ditanya, kenapa? Misalnya ada orang yang menjawab, Bapak jawab, dengar. Apa alasannya Pak? Dengar. Karena ini perkara gaib. Udah pernah mati terus kedengeran jadi bangun lagi. Gimana Pak? Bapak mungkin pernah dengar penjelasan dari mana, dari siapa gitu. Nggak apa-apa dikemukakan aja Pak. Dia bilang apa? Suaranya bagus. Yang tergantung sudut pandangnya, mau dari mana sudut pandangnya. Iya dong, sudut pandang. Diralat. Maksudnya diralat tuh nggak jadi jawab gitu. Daripada ditanya alasannya apa. Yang nggak denger alasannya apa yang nggak denger. Udah mati. Nah, pertanyaannya sederhana, Pak. Sederhana. Kebanyakan kita yang langsung terbersit di benak, ya. Kita nggak pakai pikir panjang. Orang mati itu dengar atau tidak? Yang permula terbersit di benak paling cepat, paling nongol di benak kita? Tidak. Itu common sense sudah, Pak. Common sense itu artinya apa? Semua kita begitu. Bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Saya katakan itu ada hadisnya. Sahih lagi hadisnya, Pak. Nggak main-main. Cuman coba lebih detail lagi merenungi hadisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Apabila ada orang nganterin jenazah, dikubur, Pak. Setelah dikubur, pulang nih. 7 langkah masih dengar suara apa? Suara apa itu, Pak? Ya, langkah kakinya, betul. Hadisnya betul begitu. Pertanyaannya, yang dia dengar suara langkah kaki, sirene ambulan, obrolan orang yang pulang. Di hadis itu tadi, Pak. Yang dia dengar suara derap kaki, suara sirine ambulan yang pulang kalau dinyalain lagi, suara obrolan pengantar jenazah pulang dia dengar juga tidak? Lihat hadis tadi loh, ngomong hadis itu. Hanya langkah kaki yang dia dengar. Bukan obrolan. Kan orang pulang sambil ngobrol kadang kan. Obrolan itu kedengeran nggak sama dia? Di hadis itu disebut nggak? Iya. Langkah. Dia dengar suara langkah kaki orang pulang. Oh, enggak ada. Hadisnya redaksinya sedang bicara ke situ ya. Ini orang nganter, taruh, tutup, pulang.
Kedengeran sama dia suara langkah kakinya. Tapi di hadis nggak disebutkan dia dengar suara ngobrolnya orang pulang. Nah, kita nggak salahkan ini hadis, cuman pertanyaan selanjutnya, pertanyaan bagus nih pertanyaannya. Rohnya masih di situ atau tidak? Rohnya masih di situ atau tidak? Jawabannya, rohnya baru nanti dikembalikan ketika dia mau ditanya. Dia pulang, enggak ketinggalan di rumah, enggak. Belum pernah mati ya. Rohnya ketinggalan di rumah, belum pernah mati nampaknya. Jadi Rasulullah SAW sabdakan begini, ada orang ketika dia menjelang wafat, malaikat turun sekelilingnya, lalu kemudian pencabut nyawa turun di arah kepalanya. Cabut keluar, ruhnya sudah keluar, diambil oleh para malaikat yang lain, dibawa naik ke atas langit, dikasih kafan dari surga. Kalau orang mukmin diberikan wangian dari surga, bawa naik ke langit. Ini udah jasad ini udah jasad nih. Sampai ke langit 7. Nah, yang ini diproses, yang ini lagi jalan naik ke atas langit, yang ini lagi diproses jenazahnya ini, dimandikan, dikafanin, disalatkan. Nah, Rasul sabdakan kalau ini ruhnya orang mukmin, ini jasadnya orang mukmin, dia akan berkata, nah di sini kesulitannya. Kita lagi ngomongin hal gaib nih. Gimana dia ngomong ruhnya lagi di sana? Tentu itu kita nggak tahu caranya bagaimana. Di jasad ini bilang segerakan. Qaddimuni. Jelas ini. Dan saya katakan ini udah perkara gaib. Ruhnya lagi di mana, ininya kok ngomong. Kita juga nggak tahu dia ngomong. Sebab kalau yang lagi mandiin tahu ngomong, bubar semuanya itu pasti itu. Nah, setelah itu diantarkanlah dia ke kubur. Diantarkan ke kubur, lalu kemudian dia diletakkan di dalam kubur, pulang, dia dengar suara terompahnya. Di sini rohnya baru dikembalikan ketika dia mau ditanya. Maka berarti rohnya belum dipulangin, tapi kok dia dengar. Nah, di situ gimana caranya dia dengar? Itu satu. Perkara gaib tapinya nih. Perkara gaib. Kedua, apakah dia mendengar semua yang terjadi di atas permukaan tanah? Tidak. Yang Rasul sebutkan hanya dengar suara langkah kaki. Pertanyaannya, hikmahnya apa? Kok Allah perdengarkan? Ingat, kalau bicara perdengarkan, jangankan memperdengarkan, tangan kaki bicara aja kita bingung ntar gimana. Di akhirat nanti yaumul hisab, tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, dia dikasih mulut di sini. Wah, itu. Saya menarik jawaban itu sudah paling tepat, wallahu a'lam. Maka kita nggak tahu bagaimana caranya dia diberikan oleh Allah mampu mendengar. Dan yang disebutkan dalam hadis terbatas hanya suara derap kaki saja. Itu artinya bahwa yang tidak diperkenankan, aslinya orang meninggal nggak dengar. Dia hanya bisa dengar apa yang Allah izinkan dia dengar, termasuk derap kaki. Tujuannya dalam rangka apa? Supaya dia merasa kesepian. Ya. Jadi pengalaman pertama atau sesuatu yang pertama kali dialami di dalam kubur pertama adalah kesepian. Artinya apa? Oh, itu teman saya pulang. Oh, itu istri saya pulang. Oh, itu anak-anak saya pulang. Jadi nggak ada namanya cinta sehidup semati, bohong itu. Bohong. Kalau emang benar tuh istrinya ikut dikubur situ juga dong. Gitu. Ternyata saya betul. Saya pernah baca hadis itu dan kemudian diskusi dengan beberapa orang, nampaknya orang agak salah persepsi terhadap hadis itu, lalu cepat-cepat menyimpulkan dia bisa dengar. Iya, tapi yang dia dengar di hadis cuman suara itu doang, nggak ada yang lain, Pak. Omongan. Bayangkan, Pak. Anda bayangkan, terutama Anda bayangkan Anda udah mati. Bayangkan Anda sudah mati, masih dengar berita di dunia dan sebagainya. Buat apa mati kalau begitu? Iya kan?
Mati nih Pak, tapi segala urusan dunia Anda masih dengar. Hah? Utang negara sekian, itu masih dengar. Gimana coba rasanya? Ya kan? Mau komen nggak bisa. Iya kan? Mau komen nggak bisa, mau apa nggak bisa gitu. Itu. Terus roh dikembalikan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik lagi. Roh dikembalikan. Apakah kemudian roh itu dikembalikan ke kubur itu? Itu berarti seperti ketika dia di dunia, Pak. Dek, melek. Tiba-tiba di dalam kubur melek. Dek, kan punya dikembalikan. Dek, melek. Papan nih. Dek, 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 dek. Kalau itu mah namanya hidup lagi, Pak. Jelas ya? Agar supaya persepsi kita biar match dulu nih. Jangan sampai nggak match. Makanya ilmu kita yang nggak match ini yang kemudian jadi permasalahan. Tentu dia dikembalikan tidak lagi seperti dikembalikan pada kehidupan dunia. Tek dia melek, apakah kemudian yang nampak adalah papan tanah sekelilingnya? Yang udah pernah meninggal itu tolong jawab. Enggak, sudah alam yang berbeda. Nah ini. Sudah alam yang apa? Yang berbeda, gaib. Makanya sampai para ulama melakukan pendekatan pemahamannya begini. Anda pernah mimpi kan ya? Mimpi. Itu Anda di alam berbeda atau Anda merasa di kamar? Di alam yang berbeda. Sebagian para ulama katakan orang tidur terkadang Allah izinkan ruhnya itu pergi ke satu tempat. Iya, dia sampai di tempat itu senang segala macam, Allah kembalikan lagi, dia hidup lagi nih. Kamar nih. Satu ketika dia kembali, dia mengunjungi, dia belum pernah secara fisik mengunjungi tempat itu. Kemudian dia kunjungi tempat itu secara fisik baru pertama kali. Lalu dia mengatakan, kok kayak pernah ke sini ya? Itu bukan dejavu, itu bukan jamaisfu, bukan. Nyata, cuman bedanya yang pernah ke sana ruh Anda doang waktu itu lagi Anda tidur. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa Anda di barzah juga. Sekarang begini pertanyaannya. Ruh Anda di tempat itu keliling ke sono kemari, mengunjungi ke sono kemari, badannya ngegeletak nggak? Badannya di kamar ngegeletak nggak tuh di atas tempat tidur? Tergeletak di atas tempat tidur. Pulang set balik lagi, terengah-engah keringetan capek. Padahal Anda habis geletakan, habis tiduran, rebahan. Jelas nih. Nah, seperti itulah alam barzah. Yang dimaksudnya dikembalikan itu bukan seperti Anda bangun tidur, bangun, lalu kemudian papan lagi. Itu mah hidup lagi, keluarin dong. Tapi ruh itu masuk ke dalam satu alam yang berbeda. Tapi hubungannya dengan badan, sebagaimana tadi orang mimpi, ini pendekatan pemahaman aja bukan menyamakan. Sebagaimana tadi orang mimpi, yang lari-larian tuh ruh di dalam mimpi, pas Anda kebangun yang ngos-ngosan ya fisik keringetan. Artinya hubungan ruh dengan badannya itu tidak terputus sama sekali, walaupun sudah wafat. Tapi tidak seperti di kehidupan dunia Anda balik terus bangun lagi, papan, enggak gitu. Jadi termasuk ruhnya diazab, fisiknya tetap kerasa dampaknya, efeknya. Makanya ada sebagian pas giliran dibongkar tercabik-cabik kafannya dan seterusnya, ada yang menghitam seperti terbakar. Ingat, tapi tidak semuanya ya. Itu kasus sangat jarang sekali. Ya kecuali terlampau sering nonton film. Kalau yang mati suri emang dikembaliin ke badannya lagi kalau itu mah. Yang artinya masih hidup di kehidupan dunia lagi. Gitu. Tapi kalau yang maksud dikembalikan ke barzah itu bukan lagi kembalikan ke badan seperti dia bangun lagi terus udah dipocongin nih gitu. Enggak gitu udah. Ruh sudah memasuki alam barzah. Kayak tadi tuh, kayak orang mimpi, dia ruh masuk ke satu tempat. Tapi tetap dampak pada tubuhnya tetap apa? Tetap ada, efeknya tetap ada. Sebagaimana tadi, orang mimpi ini kemana, pergi, capek. Dampak ke badan ada, padahal badan cuma rebahan. Nah, disinilah kemudian muncul permasalahan. Kita mesti perlu tahu bahwa di sini muncul permasalahan.
Apa itu diantara permasalahannya? Pertanyaannya sekarang, apakah ruh itu tadi? Kalau badan tadi udah sepakat, dia nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dengar juga Allah izinkan sebagian aja, dan itu pun untuk membuat dia semakin merasa kesepian. Karena nanti akhirnya dia pun ditemenin sama amalnya kan. Itu pun alam gaib lagi, bukan di situ tempatnya. Karena itu teman untuk badan biar nggak, tubuh biar nggak bau bangke lah, bahasa kasarnya begitu. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Ruh yang sudah masuk ke dalam alam barzah, kan ada yang dapat nikmat. Nikmat kubur itu bukan yang di situ, bukan itu Pak. Itu mau dibuka gali tulang. Gaib, udah gaib. Pertanyaannya sekarang, ruh itu bisa bantuin kita nggak? Bisa nolongin kesulitan-kesulitan kita nggak? Nah, sepakat nih berarti ya. Udah selesai berarti sudah itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena di negeri kita kan masih meyakini adanya ruh-ruh yang bisa membantu. Itu diistilahkan animisme. Ntar ruhnya bapak kamu pulang katanya. Iya kan? Taruh makanan kesukaan orang tuanya di mana, di belakang lah, di belakang rumah. Apa dia bilang sama anak-anaknya? Nah, itu nanti itu jangan dimakan ya, makanan di dapur itu. Loh kenapa mah emangnya? Ntar bapakmu pulang, itu makanan kesukaannya. Anda masih percaya yang ini ruhnya pulang tuh terus kemudian makan ikan bandeng gitu? Lagi pula juga alam barzah itu punya aturannya, punya rule-nya, yang dimana nggak bisa ruh tuh keluar masuk sesukanya gitu. Keluar, pulang ketemu saudaranya terus masuk, enak aja. Ngawur-ngawuran ini. Penjara aja orang nggak bisa keluar sesuka-sukanya. Kok ini roh bisa? Sek malaikat tak pulang dulu ya. Mau nengokin keluar. Gimana nih ceritanya? No? Ada orang dalam ya. Ada orang dalam. Nggak bisa teman. Dan pertanyaannya selanjutnya, ini berlaku sampai termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa ruhnya pulang mendatangi putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang masih hidup, mendatangi menantunya atau cucunya seperti Al Hasan Al Husain. Pernah dengar nggak cerita kayak gitu, ruhnya Rasul pulang menemui cucunya? Pernah dengar nggak? Itu belum ya. Bagus ini jawaban yang bagus, belum ya. Mudah-mudahan nggak dengar karena memang nggak ada riwayat itu. Memang nggak ada begitu. Sekarang bertanya, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja begitu, bagaimana yang selain Rasul? Artinya bahwa alam ini yang gaibnya, yang nampaknya, semuanya siapa yang mengendalikan? Allah punya aturan. Dan dalam hal ini, dalam kasus ini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ini waktunya udah mau habis ini Pak. Udah mau habis, jadi udah kita cukupkan aja ya Pak ya. Kenapa sih ujungnya sebenarnya begini Pak? Sekarang make sense nggak? Kita pakai nalar katanya. Ada orang berdoa kepada Allah minta bantuan dari roh orang solih yang sudah wafat. Bisa bantuin nggak dia? Itu kata kuncinya. Maka tadi saya bilang dengar, saya setuju dengar, tapi yang tidak dengar cuman itu doang, dan itu pun Allah izinkan. Makanya tadi pertanyaan muncul, emang rohnya udah dikembaliin? Kalau ngelihat hadisnya belum. Toh kalau rohnya dikembaliin juga bukan ke situ juga. Jadi ini fisik dijadikan oleh Allah bisa dengar. Kenapa? Makin menambah kesunyian. Maka pengalaman pertama dalam kubur itu kesunyian. Pengalaman kedua dihimpit kubur. Semuanya pasti ngerasain dihimpit. Bukan tanahnya yang gini, enggak. Seperti di sinetron-sinetron azab itu. Bukan. Gaib lagi itu. Sebab kalau nyempit begini, dinas pemakaman pertamanan untung, Mbak. Loh, kenapa untung? Lumayan bisa ditaruh lagi yang lain di sebelahnya. Loh, iya bener ini. Gaib itu Pak. Dihimpit.
baru nanti kemudian dilapangkan lagi. Itu kan gaib, nggak ada yang tanya begini, itu nggak ada kayak di televisi itu, sinetron azab itu pendangkalan itu. Sinetron azab itu pendangkalan itu. Iya. Itu kayaknya judul sinetronnya sebenarnya bukan hidayah, yang lebih tepat dolalah itu kayaknya. Iya, orang menyesatkan. Nah itu teh. Persepsi kita, ilmu kita terhadap, makanya orang ada takut roh-roh gentayangan. Itu kan di situ sebabnya kan. Penyebabnya dari udah takut ya roh gentayangan segala macam. Akhirnya takut sama, bukan kalau jin setan karuan dia jin setan pun nggak kelihatan. Ini dia roh, takutnya sama roh gentayangan, yang itu pasti nggak akan terjadi yang namanya roh gentayangan. Yang ada jin setan, dia mampu meniru suara orang tua kita, karena memang diantara korin kan, ada korin kan, dianya mati, korinnya tidak mati, dia bisa niru suaranya karena dia tahu tabiatnya. Anda bayangkan ini korin kemana aja ngikutin, gimana nggak hafal, ya. Dialah yang berusaha kemudian dalam tanda kutip menipu manusia, seolah-olah dia dibantuin oleh roh, seolah-olah dia ditolong oleh roh. Akhirnya orang jatuh pada kesyirikan sebab ini diantaranya. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan berarti. Sebentar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu ada satu buku judulnya Ar-Ruh, Pak. Ar-Ruh. Dibawakan riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi, sangat mungkin dia dipertemukan dengan ruh orang tuanya. Sangat mungkin. Tapi ada tapinya. Mungkin juga, sangat mungkin juga itu syaitan datang dalam rupa orang tuanya. Mungkin juga yang itu. Terus bagaimana kita mendeteksinya? Kalau itu di dalam mimpi kita, itu orang tua menyuruh atau memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu sudah bisa dipastikan itu syaitan yang datang dalam rupa orang tua kita. Jangan diikuti, jangan dituruti. Jadi di sini tetap ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang itu rohnya orang tua kita, kemungkinan adalah syaitan datang dalam wujud orang tua kita. Ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya dia ketemu nggak ngomong apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu dalam mimpi dia ngomong, memerintahkan kita mengerjakan begini-begini yang nggak ada tuntunannya dari ajaran agama, itu syaitan tuh. Korin, betul tuh. Begitu ya. Jadi kalau ditanya mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Udah nggak ada? Ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan kajian kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.